Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 BSD terdiri dari 6 orang, yaitu ada saya, David Danianti, Putri Aprilia, Firda Amalia, Rosi Afioreza, Vera Angela Lauli, dan Melisa Karisma. Di sini kami ingin presentasikan perancangan bisnis TI dari PT Citra Inzen Perkasa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, yaitu Vera Angela Lauli. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan pendahuluan yang berisikan latar belakang. Di sini latar belakangnya yaitu perubahan gaya hidup dan tuntutan ekonomi pada zaman modern seperti sekarang ini menuntut agar seorang dapat mengatur waktu seefisien mungkin, baik dalam urusan pribadi maupun pekerjaan mereka, termasuk urusan pekerjaan rumah tangga yaitu dalam hal mencuci pakaian. Perubahan gaya hidup yang demikian menyebabkan adanya tuntutan kepraktisan dalam menjawab kebutuhan pribadi mereka. Bisnis laundry merupakan salah satu jenis dalam industri rumahan bidang jasa yang sedang berkembang saat ini. Laundry menyediakan jasa pencucian pakaian mulai proses pencucian hingga pengeringan dan hingga tahap penyelesaian di mana pakaian diberikan kepada konsumen sesuai dengan yang diharapkan. Jasa laundry menjadi salah satu alternatif untuk menghemat waktu dalam melakukan pekerjaan. Satu, selanjutnya di sini ada rumusan masalah berkaitan dengan uraian di atas, maka akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, seberapa tinggi peluang usaha di bidang jasa laundry pada kalangan masyarakat. Yang kedua, seberapa besar pengaruh lingkungan, cuaca, dan lainnya dalam usaha tersebut. Yang ketiga, mengetahui apa saja kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman yang didapat dalam usaha di bidang jasa laundry. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Apio Reza. Pertama itu ada visi, menjadi laundry dengan konsep kilauan dan satuan yang memberikan servis terbaik untuk pelanggan dan dikelola secara profesional, sehingga memberikan keuntungan untuk pelanggan, karyawan, dan pemilik. Di sini misinya yaitu pelayanan yang penuh perhatian, hasil proses laundry yang bersih, rapi, dan harum, menyediakan layanan yang dapat diandalkan, terpercaya, dan diakui. Lalu ketepatan waktu dalam penyelesaian laundry, yang terakhir produksi yang ramah lingkungan. Adapun tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pentingnya kualitas laundry dan menjadikan sebagai pengetahuan pada pengusaha bisnis laundry terhadap pengguna jasa laundry di PT Citra Inzen Perkasa, serta dapat meningkatkan kepuasan pada pelanggan terhadap kualitas laundry. Selanjutnya akan dibacakan oleh Firda. Baik, di sini ada strategi pemasaran laundry. Yang pertama itu mengenali pelanggan, memberikan kenyamanan pada pelanggan, lalu mengutamakan pakaian laundry selalu bersih dan juga wangi, mengalahkan pesaing-pesaing pada bisnis laundry lainnya, karena bisnis ini memang cukup berat dan ketat persaingannya mengingat banyak kompetitor yang ada sekarang ini. Lalu memilih lokasi yang strategis, karena bisnis laundry ini sangat penting untuk pemilihan lokasi yang strategis. Selanjutnya, menggabungkan pemasaran digital dan konvensional karena mengenalkan bisnis laundry sebagai strategi pemasaran dapat dilakukan menggunakan teknologi digital atau sistem pemasaran konvensional. Yang terakhir adalah pemasaran secara digital dengan Google pada bisnis laundry PT Citra Inzana Perkasa agar menjangkau pelanggan lebih banyak lagi dan agar para pelanggan mudah mencari lokasi bisnis laundry PT Citra Inzana Perkasa. Lalu di sini ada analisis SWOT pada PT Citra Inzana Perkasa. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Yang pertama ada kualitas jamin dan juga terpercaya. Lalu pelayanan baik dan juga profesional. Selanjutnya peralatan modern standar profesional. Lalu pelayanan antar jemput dan juga harga terjangkau segala kalangan. Lalu di sini ada weakness atau kelemahannya. Yang pertama ada
mesin terbatas, lalu sulitnya mencari pelanggan, sedikitnya pekerja sehingga kurang tercover dengan baik, lalu jangkauan usaha yang terbatas. Lalu di sini ada threats atau ancaman. Yang pertama, banyaknya pesaing yang menawarkan harga lebih murah. Selanjutnya, jika terjadi overload pada orderan akan memakan proses waktu. Lalu ada kendala listrik dan juga air menjadi pemicu utamanya. Lalu masyarakat memiliki alat mesin cuci sendiri. Yang terakhir, adanya ketidakpuasan pelanggan sehingga pelanggan akan berpindah ke usaha jasa lainnya. Ya, lalu yang terakhir ada opportunity atau peluang. Yang pertama, lokasi strategis di kalangan mahasiswa dan juga pekerja. Lalu ada saat ART mudik lebaran, perubahan cuaca, dan juga feedback positif pelanggan terhadap promosi laundry. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Melisa. Baik, selanjutnya adalah tabel EVAS dan ESPAS. Untuk tabel EVAS, yaitu faktor internal, ada strength atau kekuatan. Yang pertama ada kualitas terjamin dan terpercaya, bobotnya 0,28, ratingnya 4, skornya 1,12. Yang kedua, pelayanan baik dan profesional, bobotnya 0,22, ratingnya 3, skornya 0,66. Yang ketiga, peralatan modern standar profesional, bobotnya 14, ratingnya 3, skornya 0,42. Yang keempat, pelayanan antar jemput, bobotnya 11, ratingnya 2, dan skornya 0,22. Yang kelima, harga terjangkau segala kalangan, bobotnya 0,25, ratingnya 3, dan skornya 0,75. Lalu untuk total bobotnya yaitu nilainya 1, dan untuk total skor dari kekuatan yaitu 3,17. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Pertama yaitu mesin terbatas, bobotnya 0,28, ratingnya 3, dan skornya 0,84. Kedua, sulitnya mencari pelanggan, bobotnya 0,24, ratingnya 1, skornya 0,24. Ketiga, sedikitnya pekerja sehingga kurang tercover dengan baik, bobotnya 0,27, ratingnya 2, dan skornya 0,54. Yang kelima, yang terakhir, jangkauan usaha terbatas, bobotnya 0,21, ratingnya 4, dan skornya 0,84. Untuk total skor dari kelemahan yaitu 2,46. Yang ketiga ada threat atau ancaman. Banyaknya pesaing yang menawarkan harga lebih murah, bobotnya 0,23, ratingnya 3, dan skornya 0,69. Kedua, jika terjadi overload pada orderan, akan memakan proses waktu, bobotnya 0,25, ratingnya 1, dan skornya 0,25. Yang tiga, kendala listrik, air pemicu utama, yaitu bobotnya 0,29, ratingnya 4, skornya 1,16. Yang keempat, masyarakat memiliki alat mesin cuci sendiri, bobotnya 0,13, ratingnya 3, skornya 0,39. Yang kelima, ketidakpuasan pelanggan sehingga berpindah ke jasa laundry lain, bobotnya 0,1, ratingnya 2, skornya 0,2. Untuk total skor dari ancaman yaitu 2,69. Lalu yang terakhir di tabel EVAS ada opportunities atau peluang. Yang pertama lokasi strategis di kalangan mahasiswa dan pekerja. Bobotnya 0,25, ratingnya 4, skornya 1. Yang kedua, saat ART mudik lebaran. Bobotnya 0,19, ratingnya 1, skornya 0,19. Yang ketiga, perubahan cuaca. Bobotnya 0,27, ratingnya 3, skornya 0,81. Keempat, feedback positif pelanggan untuk promosi laundry, bobotnya 0,29, ratingnya 2,
skornya 0,58. Untuk total skor dari peluang yaitu 2,58. Lalu selanjutnya tabel SFAS. Yang pertama, kualitas dan pelayanan yang diberikan. Bobotnya 0,25, ratingnya 3, skornya 0,75. Yang kedua, persaingan harga dengan kompetitor. Bobotnya 0,19, ratingnya 1, skornya 0,19. Yang ketiga, pengaruh cuaca, listrik, dan air. Bobotnya 0,33, ratingnya 4, skornya 1,32. Yang keempat, perizinan tempat usaha dari aparatur sekitar, bobotnya 0,23, ratingnya 2, dan skornya 0,46. Untuk total skor dari tabel SFAS yaitu 2,72. Lalu selanjutnya ada urutan nilai. Yang pertama urutan nilai bobot nilai dari bobot, yang nilai 1 itu keterangannya tidak penting, nilai 2 kurang penting, nilai 3 penting, dan nilai 4 itu sangat penting. Lalu ada rating. Nilai rating 1 keterangannya mengancam, nilai rating 2 agak mengancam, nilai rating 3 mengancam, dan nilai rating 4 sangat mengancam. Next. Lalu ada perhitungan tabel IFAS dan EFAS. Total skor tabel IFAS yaitu skor kekuatan ditambah skor kelemahan. Skor kekuatannya 3,17 ditambah 2,46 yaitu hasilnya 5,63. Lalu total skor tabel EFAS yaitu total peluang ditambah total ancaman. 2,58 ditambah 2,69 yaitu hasilnya 5,27. Sehingga koordinat yang dimiliki oleh Laundry adalah 5,63 dan 5,27. Lalu untuk hasil dari hasil dari matriksnya yaitu mendukung strategi agresif, yaitu 1. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri. Selanjutnya adalah matriks SWOT pada Laundry, SO, WO, WT, dan ST. Yang di sini pertama ada strength. Itu adalah 1, kualitas terjamin dan terpercaya. 2, pelayanan baik dan profesional. 3, peralatan modern standar profesional. 4, pelayanan antar jemput. 5, harga terjangkau segala kalangan. Lalu selanjutnya ada weakness, yaitu 1, mesin terbatas. 2, sulitnya mencari pelanggan. 3, sedikitnya karyawan sehingga kurang tercover dengan baik. 4, jangkauan usaha yang terbatas. Lalu selanjutnya ada opportunities. Yang pertama itu adalah lokasi strategis di kalangan mahasiswa dan pekerja. 2, saat ART mudik lebaran. 3, perubahan cuaca. 4, feedback positif pelanggan terhadap promosi Laundry. Lalu selanjutnya ada threats, banyaknya pesaing menawarkan harga lebih murah. Kedua, jika terjadi overload pada orderan akan memakan proses waktu. Ketiga, kendala listrik dan air pemicu utama. 4, masyarakat memiliki alat mesin cuci sendiri. Dan yang terakhir, adanya ketidakpuasan pelanggan sehingga pelanggan akan berpindah ke usaha jasa lain. Dan untuk strategi, yang pertama itu ada strategi dari SO, meningkatkan kualitas dan pelayanan kepada konsumen tanpa melihat status sosial dengan pengawasan yang ketat dan memberikan tambahan antar jemput, dan ada call center jika ada keluhan dari konsumen. Kedua, ada pelayanan antar jemput dapat dilakukan di mana saja di lokasi usaha. Ketiga, ada maksimalkan kondisi saat ART mudik lebaran. Selanjutnya ada strategi dari WO. Yang pertama itu adalah memperbanyak jumlah unit mesin yang digunakan. Kedua, melakukan perekrutan karyawan dari sekitar tempat usaha. Ketiga, ada memperluas membuka usaha cabang.
Lalu selanjutnya ada strategi dari ST, tetap fokus pada kualitas dan pelayanan kepada konsumen. Lalu yang terakhir ada harga jual dapat dinaikkan dengan kualitas tetap terjaga. Dan yang terakhir di sini ada strategi untuk WT. Dengan memperbarui kondisi mesin cuci yang digunakan, maka akan menghemat semua pengeluaran, diharapkan harga masih relevan untuk konsumen. Dan yang terakhir, memperbaiki kualitas yang harus terjaga agar konsumen merasa puas. Dan selanjutnya di sini ada kombinasi dari strategi matriks SWOT. Strategi matriks SWOT ini didapatkan nilai dari hasil totalan dari tabel IFAS dan EFAS. Yang pertama ini ada strengths dan opportunities. Hasilnya adalah 3,17 ditambah 2,28 dengan hasil total 5,45. Lalu selanjutnya ada strategi WO dari weakness dan opportunities dengan hasil 2,46 ditambah 2,56 dengan total 0,12. Dan ada kombinasi dari strategi strengths dan traits atau ST 3,17 ditambah 2,69 sama dengan totalan 0,48. Dan terakhir ada strategi dari WT atau weakness dan traits itu adalah 2,46 ditambah 269 dengan hasil totalan 5,15. Baik, di sini kesimpulan dan saran. Yang pertama adalah kesimpulan salah satu bisnis rumahan yang bisa memberikan penghasilan positif bagi masyarakat, di mana bisnis ini dapat dikerjakan dengan mudah dan cepat, serta semua orang dapat mengerjakannya. Adapun kesimpulan yang dapat diambil pada bisnis laundry ini adalah berdasarkan perhitungan SWOT, bisnis laundry PT Inzen Citra Perkasa ini masuk ke dalam kuadran 2, yaitu disertifikasi karena merupakan salah satu strategi yang dilakukan perusahaan untuk memperluas usahanya dengan membuka beberapa unit bisnis atau anak perusahaan baik dalam lini bisnis yang sama dengan yang sudah ada maupun dalam unit bisnis yang berbeda dengan bisnis inti perusahaan. Lalu di sini ada saran. Yang pertama yaitu PT Citra Insen Perkasa membuka cabang lain yang sejenis sehingga pelanggannya meningkat dari beberapa daerah lainnya dan meningkatkan sumber daya manusia yaitu SDM dan karyawan, menambah fasilitas berupa setrika, mesin cuci, dan penambahan karyawan sehingga nantinya menjadi lebih maju dan berkembang. Baik, di sini cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.